Halo semua, perkenalkan, saya Anita Juni Kurniasih dari Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Angkatan 2023. Pada video ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal anak dengan hambatan kesulitan belajar. Menurut IDEA 2004, kesulitan belajar merupakan gangguan pada satu atau lebih proses psikologi dasar yang melibatkan kognitif dan menggunakan bahasa secara lisan dan tulisan. Keadaan tersebut akan berdampak pada proses memahami, berpikir, berkomunikasi, membaca, menulis, serta kemampuan matematika. Jadi, kesulitan belajar merupakan kondisi di mana seseorang memiliki cara yang berbeda dalam hal menangkap informasi dibandingkan orang pada umumnya. Individu yang mengalami hal tersebut membutuhkan usaha lebih untuk menuntaskan tugasnya, terutama terkait tugas akademik. Dalam klasifikasi, ada 3 yang utama. Yang pertama yaitu disleksia. Disleksia merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan membaca karena adanya perbedaan persepsi ketika melihat huruf. Yang kedua, disgrafia. Disgrafia merupakan kondisi di mana seseorang kesulitan mengungkapkan isi pikirannya ke dalam tulisan. Biasanya membutuhkan waktu yang lama dalam menulis dan memiliki tulisan yang buruk. Yang ketiga, diskalkulia. Diskalkulia merupakan kondisi di mana seseorang kesulitan berhitung dan memahami simbol-simbol matematika. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi dengan mayoritas orang lainnya. Hal-hal yang dapat menyebabkan anak menjadi kesulitan belajar. Yang pertama yaitu gen. Selama bertahun-tahun, bukti telah terkumpul bahwa ketidakmampuan belajar dapat diturunkan. Para peneliti telah menemukan bahwa sekitar 35 hingga 45% kerabat tingkat pertama, yaitu keluarga kandung dari penyandang disabilitas membaca, juga memiliki disabilitas membaca. Penelitian terhadap saudara kembar menunjukkan bahwa jika salah satu kembar memiliki ketidakmampuan membaca, kemungkinan kembar lainnya juga memiliki ketidakmampuan membaca. Selanjutnya disebabkan oleh tembakau, alkohol, dan penggunaan narkoba. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rokok, alkohol, atau obat-obatan lain oleh ibu selama kehamilan dapat menimbulkan dampak buruk pada janin, termasuk kesulitan belajar. Lalu, nutrisi yang buruk. Pola makan yang buruk dan malnutrisi yang parah dapat menurunkan kemampuan anak untuk belajar dengan merusak kemampuan intersensori dan memperlambat perkembangan. Mungkin disebabkan oleh alergi terhadap makanan tertentu, bahan tambahan makanan juga dapat menyebabkan anak mengalami hambatan kesulitan belajar. Hambatan kesulitan belajar juga dapat disebabkan oleh faktor dari dalam anak itu sendiri, seperti kurang minat dalam belajar, kesehatan yang memiliki gangguan, dan tidak memiliki tujuan belajar. Selanjutnya karena faktor lingkungan sekolah, seperti cara guru dalam memberikan pelajaran, minimnya bacaan, kurang tersedianya alat dan bahan pelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan, serta jam belajar yang terlalu padat. Selanjutnya, faktor lingkungan keluarga, seperti ekonomi keluarga yang kurang mampu, anak broken home, rindu kampung tanah kelahiran bagi siswa pindahan, dan tidak adanya pengawasan dari orang tua. Selanjutnya, mari kita mengenal karakteristik anak dengan kesulitan belajar. Yang pertama ialah kesulitan kognitif. Kesulitan kognitif merupakan kurangnya perhatian atau kesulitan fokus pada tugas, masalah dengan memori, baik jangka pendek atau jangka panjang, maupun keduanya. Selanjutnya, kesulitan akademik. Kesulitan akademik yaitu kesulitan dengan kefasihan lisan, membuat banyak kesalahan saat membaca dengan suara keras, tulisan tangan yang sangat berantakan, terlambat belajar bahasa, dan memiliki kosakata yang terbatas atau mendengar sedikit perbedaan antar kata. Kesulitan dalam matematika tidak dapat menceritakan kembali sebuah cerita secara berurutan. Selanjutnya, kesulitan sosial dan emosional,
yaitu defisit dalam keterampilan sosial, penolakan oleh teman sebaya dan teman sekelas, kesulitan menjalin dan menjaga teman, merasa kesepian dan terisolasi pada masa remaja, keterampilan sosial yang buruk, tidak mengikuti aturan sosial dalam percakapan, seperti bergiliran dan mungkin berdiri terlalu dekat dengan pendengar. Yang terakhir, kesulitan perilaku, yaitu kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, menyebabkan perilaku yang tidak pantas, kesulitan memahami lelucon, komik strip, dan sarkasme, serta kesulitan mengikuti petunjuk. Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini, semoga isi dari video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai anak dengan kesulitan belajar. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.